Rani adalah seorang wanita berusia awal 30-an yang cerdas, mandiri, dan memiliki semangat besar untuk menjalani hidup. Ia bekerja sebagai seorang desainer interior yang sukses, dan telah banyak membantu klien mewujudkan rumah impian mereka. Bagi Rani, rumah adalah tempat berlabuh yang damai, bukan sekadar bangunan. Dengan visi itu, ia berharap dapat menciptakan rumah tangga yang hangat bersama suaminya, Ardi. Namun, setelah menikah, Rani mulai menyadari bahwa kehidupan pernikahan tidak semudah yang ia bayangkan. Terutama ketika pihak ketiga, yaitu ibu mertua, turut campur dalam setiap keputusan. Ardi, suami Rani, adalah pria yang baik hati, pekerja keras, dan berbakti pada orang tua. Ia adalah anak tunggal yang sejak kecil dididik oleh ibunya, Bu Mirna, untuk menjadi pria yang selalu mengutamakan keluarga, khususnya sang ibu. Ardi tumbuh dalam keluarga yang sangat bergantung satu sama lain, membuatnya merasa sulit untuk menolak permintaan atau keinginan ibunya, bahkan setelah ia menikah. Bagi Ardi, membahagiakan ibunya adalah bagian dari baktinya sebagai anak, meskipun itu berarti mengorbankan perasaan Rani. Bu Mirna adalah seorang wanita parubaya yang tegas, penuh percaya diri, dan memiliki pandangan tradisional tentang pernikahan. Setelah ditinggal suaminya 10 tahun lalu, ia membesarkan Ardi sendirian dan merasa bahwa ia memiliki hak penuh untuk menentukan masa depan anaknya. Baginya, tidak ada wanita yang cukup baik untuk anak lelakinya. Ketika Ardi menikah dengan Rani, ia merasa harus melibatkan dirinya dalam semua aspek kehidupan rumah tangga mereka. Bukan karena ia tidak suka pada Rani, tetapi karena ia takut kehilangan kendali atas Ardi. Rani dan Ardi tinggal di sebuah kota kecil yang tenang, di mana hubungan antar tetangga dan keluarga sangat dekat. Setelah menikah, Rani dan Ardi memutuskan untuk tinggal di sebuah rumah kecil yang berada tidak jauh dari rumah Bu Mirna. Awalnya, keputusan ini dibuat karena Ardi ingin tetap dekat dengan ibunya yang sudah lanjut usia, dan Rani setuju karena ia ingin menunjukkan rasa hormatnya sebagai menantu. Namun, jarak yang terlalu dekat ini menjadi sumber masalah, karena Bu Mirna sering datang ke rumah mereka tanpa pemberitahuan. Rumah kecil Rani dan Ardi dirancang dengan penuh cinta. Rani mengatur setiap sudut dengan cermat agar terasa nyaman dan fungsional. Tetapi, bagi Bu Mirna, rumah itu tidak cukup memenuhi standarnya. Ia sering mengomentari cara Rani menata perabot, pilihan warna dinding, bahkan cara Rani mengelola dapur. Situasi ini perlahan mengikis rasa nyaman yang Rani coba ciptakan di rumahnya sendiri. Setelah beberapa bulan tinggal di rumah yang berdekatan dengan Bu Mirna, konflik kecil yang awalnya hanya berupa kritik sederhana mulai berkembang menjadi masalah serius. Rani yang awalnya sabar, perlahan mulai merasa frustrasi. Setiap hari, Bu Mirna datang ke rumah mereka dengan alasan ingin membantu. Namun, kehadirannya justru sering menimbulkan ketegangan. Misalnya, Bu Mirna sering masuk ke dapur tanpa izin dan mengganti bumbu masakan Rani karena merasa lebih tahu selera Ardi. Ketika Rani mencoba menjelaskan bahwa ia sudah memasak sesuai keinginan suaminya, Bu Mirna dengan enteng berkata, Ardi itu pasti sungkan bilang kalau dia nggak suka. Dia kan anak yang penurut. Rani merasa diperlakukan seperti orang luar di rumahnya sendiri. Ia mulai merasa bahwa tidak ada yang ia lakukan yang cukup baik di mata Bu Mirna. Situasi ini diperburuk oleh sikap Ardi yang cenderung pasif. Setiap kali Rani mengeluh tentang sikap ibunya, Ardi hanya berkata, Ibu memang begitu, dia cuma peduli kok. Kamu jangan terlalu dimasukkan ke hati. Awalnya, Rani memiliki harapan besar bahwa kehidupan pernikahan akan penuh kebahagiaan dan kerjasama. Ia percaya bahwa setiap tantangan dalam rumah tangga bisa diatasi jika ia dan Ardi saling mendukung. Namun, perlahan, ia mulai merasa sendirian. Ardi, meskipun mencintainya, selalu berada di pihak ibunya dalam setiap konflik. Rani mencoba berbicara dengan Ardi beberapa kali. Ia mengungkapkan perasaannya bahwa campur tangan Bu Mirna telah membuatnya merasa kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri. Namun, setiap kali mereka berbicara, Ardi selalu menjawab dengan nada yang sama. Ibu tidak bermaksud buruk. Dia hanya ingin membantu. Jawaban itu, meskipun berniat baik justru membuat Rani semakin kecewa. Rani juga merasa bahwa Ardi tidak pernah berusaha memahami sudut pandangnya. Ia merasa diabaikan, seolah-olah kebahagiaannya tidak lebih penting daripada keinginan Bu Mirna.
Konflik semakin memanas ketika Bu Mirna mulai ikut campur dalam keputusan besar yang seharusnya menjadi hak Rani dan Ardi sebagai pasangan suami istri. Salah satu contoh paling mencolok adalah ketika Rani dan Ardi berdiskusi tentang kapan mereka ingin memiliki anak. Rani ingin menunda memiliki anak selama 1 atau 2 tahun, karena ia merasa belum siap secara mental dan finansial. Ia ingin menabung lebih banyak dan memastikan bahwa rumah tangga mereka sudah cukup stabil sebelum menambah anggota keluarga. Namun, Bu Mirna punya pendapat lain. Kenapa harus ditunda? Ardi itu anak tunggal loh. Saya sudah nunggu cucu sejak kalian menikah. Ujar Bu Mirna saat makan malam bersama. Rani mencoba menjelaskan bahwa ia ingin mempersiapkan segalanya dengan matang, tetapi Bu Mirna memotong pembicaraan dengan nada sinis. Kalau nunggu terus, nanti sudah tua baru punya anak. Apa enggak kasihan Ardi? Ardi, yang berada di meja makan bersama mereka, hanya diam. Ia tidak mendukung Rani maupun ibunya. Sikap pasif ini membuat Rani semakin marah dalam hati, tetapi ia menahan diri untuk tidak memicu pertengkaran di depan Bu Mirna. Setelah makan malam itu, Rani mencoba berbicara secara pribadi dengan Ardi. Ia mengatakan bahwa keputusan tentang memiliki anak seharusnya menjadi hal yang didiskusikan hanya antara mereka berdua. Namun, Ardi lagi-lagi mengatakan bahwa mereka harus mempertimbangkan perasaan ibunya. Rani merasa terpojok. Baginya, keputusan sebesar itu tidak seharusnya dipengaruhi oleh pihak ketiga. Meskipun itu adalah ibu mertua, selain masalah pribadi, Rani juga merasa semakin tidak nyaman dengan cara Bu Mirna melibatkan keluarga besar dalam konflik mereka. Saat Rani mencoba menetapkan batasan dengan sopan, Bu Mirna sering menceritakan versinya kepada saudara-saudaranya, membuat Rani terlihat sebagai menantu yang kurang hormat. Pada suatu acara keluarga, seorang tante Ardi mendekati Rani dan berkata, "Kamu harus lebih sabar. Ya, Bu Mirna itu sudah tua, dia cuma butuh perhatian. Jangan terlalu keras sama beliau." Rani terkejut mendengar komentar itu. Ia tidak pernah bermaksud bersikap keras. Tetapi kata-kata itu menunjukkan bahwa Bu Mirna telah menceritakan masalah mereka ke orang lain dengan cara yang tidak adil. Ardi, yang mendengar hal ini, hanya berkata, "Sudahlah, nggak usah dipikirin. Ibu cuma curhat. Kamu juga jangan sensitif." Bagi Rani, sikap Ardi yang terus-menerus memihak ibunya mulai menimbulkan luka emosional yang mendalam. Salah satu konflik terbesar muncul ketika Bu Mirna mulai ikut campur dalam urusan keuangan mereka. Rani dan Ardi telah sepakat untuk menabung demi membeli rumah baru yang lebih besar dan jauh dari rumah Bu Mirna. Rencana ini menjadi impian Rani, karena ia berharap jarak fisik yang lebih jauh akan membantu mengurangi campur tangan Bu Mirna. Namun, ketika Bu Mirna mengetahui rencana tersebut, ia langsung menentangnya. Kenapa harus pindah? Rumah yang sekarang kan sudah cukup. Kalau kalian pindah, siapa yang nanti akan mengurus saya? Ujar Bu Mirna dengan nada tersinggung. Rani mencoba menjelaskan bahwa pindah rumah bukan berarti mereka meninggalkan tanggung jawab pada Bu Mirna, tetapi hanya untuk menciptakan ruang pribadi bagi mereka sebagai pasangan. Namun, Bu Mirna menolak mendengarkan. Ia bahkan mencoba memengaruhi Ardi dengan berkata, "Ibu sudah tua. Kamu mau meninggalkan ibu sendiri demi ego istrimu?" Ardi, yang sejak awal merasa bersalah karena ingin pindah, mulai ragu dengan keputusan tersebut. Ia menyarankan agar mereka menunda rencana pindah rumah. Keputusan ini membuat Rani sangat kecewa. Baginya, ini adalah bukti bahwa Ardi tidak pernah benar-benar berpihak padanya. Rani merasa bahwa semakin lama, ia semakin kehilangan suaranya dalam rumah tangga. Segala hal yang seharusnya menjadi keputusan bersama selalu dipengaruhi oleh Bu Mirna. Sikap pasif Ardi membuat Rani merasa sendirian, seolah-olah ia harus berjuang sendiri untuk mempertahankan haknya sebagai istri. Pada suatu malam, setelah pertengkaran hebat tentang rencana pindah rumah, Rani akhirnya meluapkan emosinya. Ia berkata kepada Ardi, "Aku tidak pernah merasa jadi istrimu. Selalu ibu yang kamu dengar, bukan aku. Kalau begini terus, apa gunanya aku ada di sini?" Ardi terkejut dengan pernyataan Rani, tetapi ia tidak tahu bagaimana harus merespons. Baginya, hubungan dengan ibunya sama pentingnya dengan hubungan dengan istrinya. Ia tidak bisa memilih salah satu. Namun, bagi Rani, ini bukan tentang memilih.
Ini tentang menghormati batasan dan melindungi rumah tangga mereka dari campur tangan orang lain. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Bu Mirna memutuskan untuk tinggal sementara di rumah mereka tanpa berkonsultasi terlebih dahulu. Ia membawa kopernya dan berkata, Ibu merasa lebih nyaman di sini. Lagi pula, rumah kalian ini kan juga hasil kerja keras Ardi, jadi ibu nggak salah kalau tinggal di sini. Rani merasa terkhianati. Ia melihat ini sebagai pelanggaran batasan yang sudah terlalu jauh. Ia mencoba berbicara dengan Ardi, tetapi seperti biasa, Ardi hanya meminta Rani untuk sabar dan membiarkan ibunya tinggal. Setelah berbulan-bulan menahan rasa frustrasi dan sakit hati, Rani akhirnya mencapai batas kesabarannya. Selama ini, ia terus mencoba mengalah, berharap bahwa situasi akan membaik jika ia tetap sabar dan berusaha menjaga keharmonisan. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa sikap diam dan pengorbanannya hanya membuat Bu Mirna semakin leluasa mencampuri kehidupannya, dan Ardi semakin menganggap remeh perasaannya. Puncak konflik terjadi pada suatu malam, ketika Rani mendapati Bu Mirna mengatur ulang isi lemari pakaian mereka. Bu Mirna beralasan bahwa tata letak pakaian di lemari tersebut tidak efisien dan tidak sesuai dengan caranya mengatur rumah dulu. Rani, yang pulang dari kerja dalam kondisi lelah, terkejut melihat lemari pakaiannya diacak-acak tanpa izin. Bu, apa yang ibu lakukan? Ini kan lemari saya, ujar Rani dengan nada yang masih mencoba tenang. Ibu cuma mau bantu. Lemari ini terlalu berantakan. Kalau dibiarkan begini, Ardi nanti susah cari baju. Jawab Bu Mirna dengan nada seolah ia tidak bersalah. Rani mencoba menahan amarahnya, tetapi kejadian ini adalah satu dari sekian banyak hal yang telah membuatnya merasa kehilangan kendali atas rumah tangganya. Ia tidak lagi mampu menutupi perasaan terlukanya. Bu, ini rumah saya dan Ardi. Saya yang atur semuanya di sini. Tolong hargai itu, kata Rani dengan suara bergetar. Namun, Bu Mirna tidak mundur. Kamu itu selalu merasa tahu segalanya ya. Ibu ini cuma ingin membantu kok. Kalau kamu nggak bisa terima, itu masalahmu sendiri. Balas Bu Mirna dengan nada sinis. Pertengkaran pun tak terhindarkan. Suara mereka terdengar hingga ruang tamu, membuat Ardi yang sedang menonton televisi segera menghampiri. Alih-alih menenangkan keadaan, Ardi justru kembali meminta Rani untuk sabar dan tidak membesar-besarkan masalah. Rani, yang merasa diabaikan oleh suaminya untuk kesekian kalinya, akhirnya meluapkan semua emosinya. Ardi, kapan kamu akan berpihak padaku? Ini bukan soal sabar atau tidak sabar. Aku ini istrimu, tapi aku selalu diperlakukan seperti orang asing di rumah sendiri. Aku nggak pernah merasa kamu melindungi aku. Ardi, yang merasa terpojok, hanya bisa menjawab. Ibu nggak bermaksud buruk. Dia cuma ingin membantu kita. Kamu ini terlalu sensitif, Ran. Jawaban itu menjadi pukulan terakhir bagi Rani. Ia merasa semua usahanya untuk menjaga rumah tangga telah sia-sia. Malam itu, Rani memutuskan untuk memberikan ultimatum kepada Ardi. Ia mengajak suaminya berbicara secara pribadi di kamar, jauh dari pendengaran Bu Mirna. Dengan mata yang mulai berkaca-kaca, Rani berkata, Ardi, aku nggak bisa terus begini. Aku sudah mencoba mengerti posisi kamu sebagai anak, tapi aku juga punya batas. Kalau kamu terus-menerus membiarkan ibumu mengendalikan rumah tangga kita, aku nggak tahu apakah aku masih bisa bertahan di pernikahan ini. Ardi terlihat bingung dan terkejut mendengar ucapan Rani. Kamu serius? Kamu mau mengakhiri semua ini hanya karena masalah ibu? Tanyanya dengan nada tak percaya. Bukan cuma soal ibu Ardi, jawab Rani tegas. Ini soal kamu. Kamu tidak pernah benar-benar berdiri di sisiku. Aku selalu sendirian menghadapi semua ini. Kalau kamu terus seperti ini, aku nggak bisa lagi merasa bahwa kita adalah tim. Namun, Ardi tetap tidak bisa memahami perasaan Rani. Baginya, meminta Rani untuk bersabar adalah solusi terbaik, karena ia tidak ingin memilih antara ibunya dan istrinya. Ran, aku nggak bisa memilih. Ibu itu orang tuaku. Aku nggak mungkin mengecewakan dia. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus bisa menerima ini. Rani merasa hancur mendengar jawaban tersebut. Ia sadar bahwa Ardi tidak akan pernah mampu menetapkan batas yang jelas dengan ibunya, dan itu berarti tidak ada tempat untuk Rani menjadi dirinya sendiri dalam pernikahan ini. Setelah percakapan itu,
Rani merasa bahwa hubungannya dengan Ardi tidak lagi memiliki arah. Ia merasa bahwa segala upayanya untuk memperjuangkan rumah tangga mereka selalu berakhir dengan jalan buntu. Dalam keheningan malam itu, ia merenung panjang di ruang tamu sambil menatap foto pernikahan mereka yang tergantung di dinding. Rani teringat bagaimana ia dan Ardi saling mencintai dan berjanji untuk saling mendukung dalam suka dan duka. Namun, kini, ia merasa bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan pernikahan yang penuh tekanan dan ketidakadilan. Malam itu juga, Rani membuat keputusan yang sulit. Ia menyadari bahwa mempertahankan hubungan ini hanya akan membuatnya semakin terluka. Ia harus memilih dirinya sendiri, meskipun itu berarti melepaskan orang yang pernah ia cintai. Ketika pagi tiba, Rani berbicara dengan Ardi untuk terakhir kalinya. Dengan suara yang tenang namun penuh tekad, ia berkata, "Aku mencintaimu, Ardi. Tapi aku juga mencintai diriku sendiri. Aku nggak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ibumu. Kalau kamu tidak bisa berubah, maka aku harus pergi." Ardi tidak bisa berkata apa-apa. Ia hanya diam, sementara Rani mengemas beberapa barangnya dan meninggalkan rumah yang telah menjadi medan pertempuran emosional baginya. Setelah meninggalkan rumah tangganya, Rani mulai menghadapi kehidupan baru sebagai wanita mandiri. Ia memutuskan untuk tinggal di sebuah apartemen kecil yang jauh dari tempat tinggal Bu Mirna dan Ardi. Keputusan ini bukanlah hal yang mudah. Selama beberapa minggu pertama, Rani kerap merasa kesepian dan dihantui oleh kenangan masa-masa awal pernikahannya yang bahagia. Namun, ia tahu bahwa ini adalah langkah yang diperlukan untuk menemukan kembali jati dirinya. Rani mulai fokus pada karirnya di perusahaan tempat ia bekerja. Dengan lebih banyak waktu untuk diri sendiri, ia berhasil meraih promosi yang selama ini sulit dicapai karena tekanan rumah tangga. Di sela-sela kesibukan, Rani juga mengikuti kelas yoga dan meditasi untuk menenangkan pikiran. Ia mulai membangun kembali rasa percaya diri yang sempat hancur selama pernikahan. Perlahan, ia menyadari bahwa kebahagiaan tidak selalu bergantung pada orang lain, tetapi berasal dari dirinya sendiri. Sementara itu, kehidupan Ardi berubah drastis setelah kepergian Rani. Awalnya, ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa perpisahan ini hanyalah sementara. Ia berharap Rani akan kembali jika diberi waktu untuk menenangkan diri. Namun, hari demi hari berlalu, dan Rani tidak menunjukkan tanda-tanda ingin kembali. Ardi mulai merasakan kehilangan yang sesungguhnya. Ia menyadari betapa pentingnya kehadiran Rani dalam hidupnya. Rumah yang dulu terasa hangat kini menjadi kosong dan dingin. Bahkan, interaksi dengan ibunya, Bu Mirna, tidak lagi memberi kenyamanan seperti sebelumnya. Di sisi lain, Bu Mirna masih bersikeras bahwa keputusan Rani untuk pergi adalah bukti bahwa ia bukan istri yang baik. Dia memang bukan untuk kamu, Ardi. Lihat saja, perempuan seperti itu terlalu egois, ujar Bu Mirna. Namun, untuk pertama kalinya, Ardi merasa terganggu oleh ucapan ibunya. Ia mulai melihat bagaimana campur tangan Bu Mirna selama ini telah memengaruhi keharmonisan rumah tangganya. Ardi mencoba menghubungi Rani beberapa kali, tetapi pesan-pesan dan teleponnya tidak direspons. Ia mulai menyadari bahwa keheningan Rani adalah caranya untuk mengatakan bahwa hubungan mereka telah benar-benar berakhir. Rasa kehilangan dan penyesalan akhirnya mendorong Ardi untuk berbicara jujur kepada ibunya. Pada suatu malam, saat mereka sedang makan malam, Ardi berkata, "Bu, aku merasa ini semua salahku. Aku nggak pernah mendengarkan Rani. Tapi aku juga sadar, selama ini ibu terlalu banyak ikut campur dalam rumah tangga kami." Ucapan itu membuat Bu Mirna terkejut. Kamu menyalahkan ibu sekarang. Ibu cuma ingin yang terbaik untuk kamu, Ardi, jawabnya dengan nada defensif. Namun, Ardi tidak mundur. "Bu, justru karena ibu ingin yang terbaik untuk aku, ibu lupa bahwa aku butuh ruang untuk menjalani hidupku sendiri. Aku kehilangan Rani karena aku nggak pernah membelanya. Dan itu karena aku terlalu takut mengecewakan ibu." Bu Mirna terdiam mendengar pengakuan putranya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dampak dari sikapnya terhadap kehidupan anaknya. Meski sulit baginya untuk menerima kesalahan, Bu Mirna mulai menyadari bahwa pernikahan Ardi hancur sebagian besar karena ia tidak memberi mereka ruang untuk mandiri. Di sisi lain, Rani mulai menikmati kebebasannya. Ia menjalin hubungan baik dengan teman-teman kerja yang selama ini kurang ia perhatikan. Beberapa kali,
Ia juga menerima undangan untuk berkumpul dengan mereka, sesuatu yang jarang ia lakukan ketika masih bersama Ardi. Meski demikian, Rani tidak langsung membuka hati untuk hubungan baru. Baginya, luka dari pernikahan sebelumnya masih butuh waktu untuk sembuh. Ia lebih memilih untuk fokus pada pengembangan dirinya, termasuk mengikuti workshop dan pelatihan yang membantunya mengasah keterampilan di bidang pekerjaan. Rani juga menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarganya, yang selama ini jarang ia temui karena sibuk mengurus rumah tangga. Dukungan dari orang tua dan saudara-saudaranya membuat Rani merasa dikuatkan dan dihargai. Suatu hari, beberapa bulan setelah perpisahan mereka, Rani dan Ardi secara tidak sengaja bertemu di sebuah kafe. Ardi terlihat gugup saat melihat Rani, sementara Rani mencoba tetap tenang. Mereka akhirnya duduk dan berbicara, sesuatu yang sudah lama tidak mereka lakukan dengan cara yang jujur. Ardi meminta maaf atas sikapnya selama pernikahan mereka. Ia mengakui bahwa ia gagal menjadi suami yang mendukung Rani. Aku nggak pernah berdiri di sisimu, Ran. Aku terlalu takut mengecewakan ibu sampai lupa bahwa aku juga punya tanggung jawab untuk membuatmu merasa dicintai. Kata Ardi dengan nada penuh penyesalan. Rani tersenyum tipis. Terima kasih sudah mengakui itu, Ardi. Tapi aku sudah menemukan kedamaian dalam hidupku sekarang. Aku harap kamu juga bisa melanjutkan hidupmu, jawabnya dengan lembut. Percakapan itu menjadi momen penyelesaian bagi keduanya. Meski rasa cinta masih ada, Rani tahu bahwa kembali bersama bukanlah pilihan terbaik. Mereka akhirnya berpisah secara baik-baik, dengan saling mendoakan kebahagiaan satu sama lain. Setelah pertemuan itu, Ardi mulai mencoba memperbaiki hubungan dengan dirinya sendiri dan ibunya. Ia menyadari bahwa untuk bisa membangun hubungan yang sehat di masa depan, ia harus belajar menetapkan batasan dan menjadi lebih tegas dalam mengambil keputusan. Sementara itu, Rani melanjutkan hidup dengan semangat baru. Ia kini percaya bahwa ia tidak perlu mengorbankan kebahagiaannya demi memenuhi ekspektasi orang lain. Keputusan untuk meninggalkan pernikahan yang tidak sehat adalah bentuk keberaniannya untuk memilih kebahagiaan. Cerita ini menjadi pelajaran bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan sebuah hubungan. Diperlukan rasa saling menghormati, dukungan, dan batasan yang jelas agar hubungan tetap sehat dan harmonis.